kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu 3-point lighting. 3-point lighting sendiri adalah teknik pencahayaan dasar dalam fotografi dan videografi yang menggunakan 3 sumber cahaya utama untuk menciptakan depth atau kedalaman, dimensi, dan kontrol bayangan pada objek. Teknik ini sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis foto, termasuk foto produk, potret, atau videografi komersial ya. Adapun elemen 3-point lighting biasanya ada key lighting yang menjadi sumber cahaya paling terang dan utama yang menerangi objek, biasanya ditempatkan di samping depan objek dengan sudut sekitar 30 sampai 45 derajat dari kamera. Tujuannya untuk memberikan bentuk dan volume pada objek. Contoh, untuk produk elektronik, key light digunakan untuk menonjolkan desain dan detail produk. Yang kedua ada fill light atau cahaya pengisi. Cahaya ini berfungsi untuk mengurangi kontras dan melembutkan bayangan yang ditimbulkan oleh key light. Biasanya ditempatkan di sisi berlawanan key light, tapi dengan intensitas cahaya yang lebih rendah. Sering menggunakan softbox atau reflektor untuk efek cahaya yang lebih lembut. Contoh dalam foto makanan, fill light membantu agar tidak ada bagian yang terlalu gelap sehingga makanan terlihat lebih menggugah selera. Adapun backlight atau rim light ya, cahaya yang berada di belakang atau di pinggir. Nah, fungsinya untuk memisahkan objek dari background sehingga menciptakan efek kedalaman dan dimensi. Biasanya ditempatkan di belakang atau sedikit samping objek. Dapat memberikan efek glow di pinggir objek. Cocok untuk produk dengan tepi reflektif seperti botol dan kaleng soda. Contoh untuk foto kaleng soda, rim light membuat tepi kaleng terlihat lebih tajam dan premium. Nah, seperti pada contoh gambar ini, renderan ini, key light saya tempatkan di sebelah kanan pada objek. Bila kita matikan seperti ini yang menjadikan menjadi cahaya utama pada objek ini. Untuk powernya sendiri, ini bisa disetting sesuai dengan pembuatan model kita atau ukuran pada model kita. Biasanya bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Ini kalau di model saya ini 1000 watt ya, karena dia menjadi cahaya utama, jadi diusahakan yang paling terang dari yang lainnya. Untuk jenis lampu yang digunakannya, saya menggunakan area light karena area light itu lebih menyebar daripada spotlight ataupun sun ataupun point. Akan lebih terlihat flat, rata ya, semua area itu terkena cahayanya. Lalu selanjutnya ada fill light. Fill light itu kenapa saya buatkan di depan, karena di objek ini yang saya tonjolkan adalah detail untuk kaca-kaca ini ya, yang melengkung-melengkung ini. Nah, di fill light sendiri powernya saya kasih 500 watt karena ini bukan cahaya utama, jadi sebagai cahaya pengisi supaya tidak terlalu gelap untuk bagian depannya. Sedangkan untuk jenis lampunya sendiri sama dengan lampu yang key light, menggunakan area light ya, atau yang kotak seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada backlight. Backlight itu yang saya buat di samping ini, di arah belakangnya, supaya ada efek pantulan yang lebih tajam di area samping kanan ini, samping kiri maksudnya, maaf. Ini akan memberikan kesan lebih dramatis dan kedalaman objeknya lebih terlihat 3 dimensi. Adapun yang mempengaruhi untuk objek-objek seperti ini, objek-objek produk seperti ini biasanya di bagian ininya untuk background dan plannya ini yang bawahnya. Nah, jadi saya buatkan background dan base-nya ini sama, dan usahakan ini dibuat melengkung seperti ini. Kenapa? Supaya tidak ada garis di bagian sini. Biasanya kalau misalkan kita buatkan tidak melengkung atau dibuatkan hanya dengan kotak biasa seperti itu, akan terlihat garisnya. Coba saya simulasikan atau saya coba aplikasikan. Seperti biasa untuk membuat ini kita buat plan aja, lalu skalakan dan duplikat, rotate.
Saya gunakan material yang sama ya dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita nggak buat lengkung, di sini terlihat ada garis pembatas atau garis pertemuan antara base dan backgroundnya ya. Nah, sedangkan untuk foto produk yang digunakan misalkan untuk di e-commerce itu dia tidak ada backgroundnya lebih dan base-nya itu terlihat menyatu gitu. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi terlihat lebih menarik dan lebih dramatis untuk objek parfumnya ini ya. Jadi skema penempatan 3 point lighting biasanya key light cahaya utama itu di sisi yang depan ataupun samping. Bagaimana kita mau ambil detailnya di sebelah mana gitu. Biasanya tergantung dengan modelnya juga, jenggal objeknya. Kalau misalkan parfum atau yang kaleng soda itu biasanya dia memperlihatkan detail-detail tertentu ya. Terus ada fill light. Fill light itu adalah cahaya yang lebih lembut dari sisi lain untuk mengurangi bayangan supaya tidak terlalu gelap dan menjadikan kontras antara yang terkena cahaya key light dengan yang enggak gitu. Sedangkan kalau untuk backlight sendiri biasanya untuk memberikan efek pemisah antara background dan objek itu sendiri. Contoh di model ini kita buat di samping sebelah kiri ya, untuk memisahkan seperti antara background dan ininya dan modelnya itu ada jarak. Nah, variasi 3 point lighting ini sendiri untuk produk biasanya ada yang soft lighting yang menggunakan softbox untuk fill light dan backlightnya ini. Ada juga yang menggunakan hard lighting yaitu menggunakan lampu juga tanpa dipusher untuk membuat efek yang lebih tegas. Nah, biasanya seperti ini digunakannya itu di elektronik atau produk dengan tekstur seperti yang kita buat. Ini kan ada tekstur untuk modelnya ada cekungan-cekungan seperti ini ya. Jadi kita buat semuanya menggunakan lampu, tidak menggunakan soft light atau softbox gitu ya. Sedangkan untuk variasi selanjutnya adalah high contrast, yaitu mematikan fill light untuk efek lebih dramatis. Contoh seperti ini. Fill light-nya kita matikan. Nah, jadi model atau hasil nanti di rendernya itu akan lebih gelap dan cahaya yang lainnya itu memberikan efek dramatisnya ya. Contoh dari sini ada efek pencahayaan dari key light. Dan yang sebelah kiri ada efek pencahayaan dari backlight sehingga membuat objeknya itu lebih dramatis, jadi lebih kontrasnya lebih tinggi gitu. Ini sebenarnya tergantung dengan model yang kita buat, tetapi 3 point lighting ini adalah dasar untuk menghasilkan produk yang realistis dan dramatis gitu. Jadi kesimpulannya 3 point lighting ini sangat efektif untuk berbagai produk karena memberikan kontrol penuh atas highlight, shadow, dan kedalaman.